Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhiru ala dini kullihi wa kafa billahi syaidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jamain. Abadu qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran sa'a wa taqullaha ladzi tasa'aluna bil arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Al-ayah. Jamaah subuh rahimakumullah. Pertama sekali tentu marilah kita senantiasa haturkan syukur dan puji hanya kehadirat ilahi, hanya kepada Allah semata atas banyak nikmat yang telah dilimpahkan pada kita semuanya, utamanya nikmat iman dan Islam. Yang dengan nikmat-nikmat itu alhamdulillah hingga saat ini kita masih diberikan satu kelonggaran, keleluasaan, kemudahan untuk menjalankan syariatnya, diantaranya menjalankan sholat subuh secara berjamaah di masjid ini. Jamaah, sholawat salam senantiasa kita berdoa kepada Allah SWT semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut, dan pengikut setianya wa insya Allah termasuk kita semuanya, yang kita semua tentu berharap syafaatnya di yaumil akhir nanti. Sekali lagi semoga kita dapat syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Jamaah, juga pada kesempatan mulia ini perkenankanlah saya mengajak kita semuanya, utamanya untuk diri sendiri, untuk senantiasa tingkatkan ketakwaan kita dengan menguatkan iman dan perbanyak amal soleh. Karena Allah berjanji, innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun naim. Sungguh bagi orang yang beriman dan beramal soleh itu panggonane swarga sing kebak kenikmatan. Semoga kita bisa meraih itu. Kuncinya kita kuat imannya dan banyak amal solehnya. Jamaah, ketika kita mencermati fenomena alam, sosial, budaya yang terakhir ini yang sedang ngetren ya, kalau yang agak kemarin itu di fenomena alam terkait dengan maraknya musibah ya, musibah baik musibah alam maupun dari penyakit begitu. Baiklah, kuncinya sabar dan tawakal. Lah terakhir ini terjadi ketika kita nyimak di media sosial maupun di media elektronik maupun radio, baru jadi trending topik yang terkait dengan ini maraknya adanya fenomenanya berkembangnya ritual baby doll. Ritual baby doll. Jadi boneka bayi yang dapat memberikan berkah. Masya Allah. Dan ini dilakukan oleh orang terkemuka, tersohor, entertain, yang banyak pengikutnya, banyak penggemarnya.
banyak penyukanya. Yang konon ceritanya itu harus diadopsi ya, dengan kalau bahasa kita dengan mahar yang besar mencapai puluhan juta. Dan bahkan beritanya itu bayi itu diasuh juga dengan baby sister yang gajinya mencapai puluhan juta juga tiap bulan. Masya Allah. Ini fenomena yang perlu kita cermati terkait dengan kondisi terkini kehidupan manusia di alam yang fana ini, yang sangat berbahaya, sangat mengkhawatirkan ketika kita biarkan. Kajian dari beberapa ilmuwan termasuk psikolog kejiwaan, juga dari para ulama tentunya begitu, itu memiliki beberapa pendapat terkait dengan cara pandangnya. Ketika dari ulama Islam dipastikan itu musyrik, karena dia meyakini bahwa boneka itu ada rohnya, yang kalau dulu itu kayak jalangkung itu loh Bapak Ibu, kayak jalangkung itu bisa ditanya ya. Bisa ditanya oleh seseorang, dipercaya bener musyrik, maka musyrik benar harus kita jauhi buat kita. Karena kan ulama jelas itu, dari ulama siapapun, ulama besar atau kecil ya, musyrik karena percaya bahwa ada benda itu ada ruhnya, maka benda mati, jelas mati itu. Dari bidang ekonomi, ahli ekonomi memandang itu hanya tren mengambil kesempatan ketika seseorang sedang galau dengan iklan yang nyeleneh. Pandemi dan boneka rapayu ya. Nah, buat iklan yang nyeleneh, akhirnya boneka jadi laris manis, banyak diserbu orang. Lah, dari sisi psikologi itu ada kajian analisis bahwa orang itu sedang resah, galau, dan dalam rangka mencari ketenangan hati gitu. Pandangan psikologi. Sedang resah, galau, tak pasti gitu, dan mereka sedang mencari ketenangan dan ketentraman hati. Itu fenomena yang muncul jamaah. Yang bagi kita janganlah sampai terjadi. Bolehlah kita manusia, hati kita resah, karena manusiawi itu. Saya pernah resah kok. Saya pernah galau juga, galau banget semalam suntuk. Ini cerita pribadi. Ketika anak saya bertiga, tiga-tiganya ke Bromo dengan mobil sendiri. Ada berita dan informasi, Pak ini baru ngadat ini mobilnya di tengah hutan. Galau Pak, resah. Boleh resah. Hati gak tenang, gak tentram. Boleh masa resah, gelisah. Namun kita mesti larinya harus pada syariat sesuai akidah kita. Wong sebetulnya di Al-Quran itu yo doa, yo tombo. Ya, kalau kita maknai, yo isinya doa, yo isinya tombo, yo isinya juga opsi alternatif ketika kita ada masalah. Contohnya ini. Ya. Sebenarnya ketika kita sedang resah, gelisah, kalau cukup kita obati dengan itu firman Allah di Al-Baqarah ayat 152. Insya Allah dengan itu tenang hati kita. Yang bunyinya fashkuruni ashkurkum washkuruli wala takfurun. Ada 3 perkara. Di ayatnya ada 3 perkara yang bila kita cakke, bila kita terapkan, insya Allah hati kita tenang, jauh dari rasa galau dan kecewa bahkan. Ada 3 perkara ini di ayat ini. Washkuruli ashkurkum, maka ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat pada kalian. 1. Selalu ingat pada Allah. Selalu ingat pada Allah. 1. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah padaku dan janganlah kalian mengingkariku. Ada 2 dikata. Bersyukurlah dan jangan kufur.
3 perkara ini aja. Ingat Allah, bersyukur, hindari kekufuran. Insya Allah hati kita tenang, tentram. Ya, dengan mengingat Allah. Ya. Karena Allah berjanji, ketika kita ingat Allah, maka Allah akan ingat pada kita. Ingatlah kalian kepadaku Allah, maka aku Allah akan ingat kepada kalian. Jelas ini. Ya, kita ingat pada Allah terus kapan saja. Ya. Salah satu cara mengingat Allah, jamaah, diantaranya dituntunkan di Al-Quran. Bagaimana cara mengingat Allah? Ada ketentuannya, dituntunkan biar gak salah. Salah satunya dengan kita mengenali dan mendekatkan diri kepada Allah melalui membaca dan merenungkan ayat-ayatnya. Merenungi, membaca ayat-ayat yang terbentang di alam semesta, sebagaimana disebut di Quran surah 3. Quran surah 3, nanti bisa kita buka. Ali Imran ayat 190 sampai 191. Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang bunyinya, Allah berfirman, inna fi khalaqis samawati wal ardi waqtillafil lahi wan nahari la ayatil li'ulil albab alladzina yaskuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa alam wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakhina azabannar. Disebut di sana, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, masih Engkau, maka jagalah kami dari azab neraka. Bagaimana disebut di situ? Bagaimana kita mengingat Allah? Dengan cara kita membaca dan merenungkan ayat-ayatnya, di antara ayat kauniyah yang terbentang di alam ini. Sebagaimana kita kutip di tafsir ringkas Kemenak RI di ayat 190 itu ada pelajaran buat kita, sehingga memantapkan kita, membuat hati kita tenang. Yang pertama, bahwa langit dan bumi itu ada yang memiliki, ada yang ngatur, Allah. Ya, bahwa langit dan bumi milik Allah. Ya. Yang itu menunjukkan keagungan dari Allah SWT. Dan dalam penciptaannya itu, yaitu benda-benda di angkasa misalnya matahari dengan sempurnanya, bulan, planet-planet dan sebagainya, itu semata-mata untuk manusia, untuk kebutuhan manusia, untuk mencukupi kebutuhan manusia. Pada semua fenomena alam tersebut terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yakni orang yang memiliki akal murni yang tidak diselubungi oleh kabut ide yang dapat melahirkan kerancuan. 191, 190. Ya, jadi kita totalkan, fullkan keyakinan kita. Langit, bumi, dunia ini ada yang miliki Allah. Maka Allah yang mengatur. Oleh karena itu tiada yang bisa kita minta, tiada bisa memberikan jalan keluar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentram hati kita, tenang. Di 191 di sana ada beberapa pelajaran, diantaranya kita hendaknya senantiasa memikirkan ciptaan Allah. Kita lihat, kita nikmati, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya ciptaan Allah. Kita pikirkan caranya gaib ya, dengan langit yang tiada tiang. Kalau samawati bigoiri amadin, Allah menciptakan langit dengan tiada tiang. Dan Allah jaga ayo piye. Ya. Kemudian Allah menancapkan
gunung-gunung di bumi agar kita tidak goncang, sempurna. Wa khala fil ardi rawasya antamitabikum. Tujuannya untuk manusia, biar manusia nggak goncang lah, jalannya nggak bersyok-syok gitu. Luar biasa. Ya. Kemudian juga menurunkan hujan dari langit. Wanjana minas sama'i ma'an. Juga tumbuhan yang banyak, yang baik. Semua untuk manusia. Maka hanya pada Allah lah kita meminta dan mohon. Satu, tenang hati kita. Yang kedua tadi kita sebut bersyukur. Bersyukur itu kalau di Jawa itu nerimo. Nompo omo opo ononi, kanan yang ada kita terima dengan lapang hati. Itu sebuah berkeberkahan dari Allah. Nikmat ya syukur, musibah ya syukur. Karena apapun yang terjadi ini tak terkecuali ya termasuk musibah itu adalah atas izin dari Allah. Orang nek pas enak syukur, nek pas musibah wah mencak-mencak gitu. Itu yang membuat hati kita nggak tenang. Soalnya didera musibah yang bertubi-tubi, saya menang. Bahkan kadang bisa berprasangka buruk pada Allah. Sudah Allah ya piye ora pirsa to ya aku wis ibadahku tak pol ya tak tancep gas pol kaya sing musibah wae boleh tidak baik. Oleh karena syukur kuncinya, bersyukur atas apa yang diberikan kita, termasuk ketika musibah. Ternyata musibah itu dibalikkan banyak berkahnya, banyak hikmahnya ketika kita bisa ngambil manfaatnya, bisa nguncai kalau bahasa Jawa, iso nguncai, iso nintingi metu manfaatnya ketika musibah. Nek ana gunung meledos ngono wae. Piye bangun tanah pasir. Bakul bataku ya ora ban baku. Itu. Jadi ada semuanya ada hikmahnya gitu. Dan yang terakhir, di antara yang ketiga tadi di Al-Baqarah 152, dan jangan kufur. Jangan kufur. Ya, jangan mengingkari atas nikmatnya. Kita mengakui bahwa itu hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu tidak ada lagi keberkahan yang lain yang datang dari lain. Yang katanya dari orang sakti, ya karena ada beberapa ilmu yang mereka dapatkan, nek ndongake wong sakti kuwi dongane bakal dibalekke karena kemuliaan hatinya. Nah, sehingga itu dipakai dasar pada mereka yang ziarah ke Sunan Kalijogo. Saya pernah juga ke sana kemarin. Dulu begitu, sholat di sana rakaat, tundungake. Harapannya apa? Doa kita berbalik pada kita. Karena orang yang mulia itu akan membalikkan doanya, pada kayak di kaca mantul ding gitu. Wah, maka mereka sangat khusus sekali sholatnya di sana. Waktu itu, sekarang saya nggak tahu. Waktu itu saya sering malam itu ketika ada tugas di Semarang, sosok jalan-jalan ke sana. Itu jamaah, bagaimana kita mencari opsi ketika hati kita sedang tidak tenang, tidak tentram. Itu opsinya tadi. Satu, ingat Allah. Dua, kuatkan syukurnya. Tiga, hindari dari kekufuran atau pengingkaran dari nikmat Allah. Itu sedikit yang kami sampaikan. Semoga bisa memberikan satu kosakata kata bahasa untuk barangkali ketika kita sedang hati kita tidak tentram begitu. Semoga Allah senantiasa menenteramkan hati kita, menjauhkan dari keresahan, kegalauan, dan tentunya berbagai musibah gitu. Banyak kirap sama maaf. Semoga Allah maafkan dosa kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.